Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di mata kuliah farmasi fisik dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mikromeritik. Apa itu mikromeritik? Jadi, mikromeritik adalah ilmu yang mempelajari tentang partikel-partikel kecil. Bisa berhubungan dengan distribusi ukuran partikel dan juga ukuran partikel itu sendiri. Kita akan lihat apa pentingnya mikromeritik untuk farmasi. Jadi ini akan menentukan sifat fisika kimia dan farmakologi bahan obat itu sendiri yang berhubungan dengan satu pelepasan bahan obat dari sediaan yang diberikan secara oral, parenteral, ataupun topikal. Selain itu, kita akan juga melihat stabilitas fisik dan respon farmakologis dari sediaan suspensi, emulsi, dan tablet. Lalu kita akan bisa melihat proses pencampuran granul dan serbuk pada pembuatan tabletasi. Kemudian berhubungan juga dengan sifat alir dan sifat packaging dari bahan obat itu sendiri, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap volume pengisian serbuk pada saat tabletasi. Lalu dia akan berhubungan dengan kecepatan disolusi, yang nantinya akan berpengaruh terhadap absorpsi obat di dalam tubuh itu sendiri sehingga bisa memberikan efek farmakologi yang diinginkan. Untuk distribusi ukuran partikel, kita akan melihat ada dua yang diketahui, yaitu terkait distribusi jumlah. Kita akan melihat rentang tertentu pada ukuran tertentu partikel itu, dan biasanya kita akan lihat menggunakan mikroskop. Lalu ada distribusi berat, di mana kita akan melihat fraksi berat tertentu pada rentang ukuran tertentu, dan kita akan mengecek dengan alat ayakan. Untuk mikroskop, biasanya di sini sampel yang akan kita gunakan adalah emulsi dan suspensi. Kita akan melihat sampel pada ukuran partikel 0,2 sampai 100 mikrolit. Lalu kita membutuhkan 300 sampai 500 sampel yang akan kita lihat. Kemudian ini untuk mikroskop, biasanya kita akan mengecek hanya dua dimensi saja, yaitu panjang dan lebar, tidak untuk ketebalan. Lalu apa itu keuntungan dengan metode mikroskop? Biasanya kita bisa melihat adanya gumpalan langsung dapat terdeteksi, dan juga kita akan melihat sampel itu secara langsung. Sedangkan kerugiannya, karena diameter hanya melihat dua dimensi saja, kemudian jumlah waktu dan tenaganya cukup banyak karena partikel yang akan kita hitung jumlahnya juga cukup banyak. Kemudian variasi antar operatornya juga cukup besar. Metode ayakan salah satunya, ini bisa kita gunakan satu seri konsentrasi ayakan, di mana ukuran dengan nomor mass yang paling kecil kita letakkan di atas, dan nomor mass yang besar akan kita letakkan di paling bawah. Kemudian penampang kita letakkan di paling bawah dan juga sampel akan kita masukkan di atas. Faktor yang berpengaruh di sini adalah faktor waktu, pengayakan, massa sampel, dan juga intensitas getaran. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya adalah sifat dari partikel itu sendiri. Apakah dia bersifat higroskopis ataupun juga dia bersifat elektrostatis, sehingga dia bisa akan menyebabkan adanya agregat. Keuntungan dari metode ini, dia akan sederhana, praktis, mudah dan cepat, tidak butuh keahlian, kemudian diketahui ukuran partikel dari yang kecil sampai besar dan lebih mudah untuk diamati. Kerugian dari metode ini, kita tidak dapat mengetahui ukuran partikel secara pasti, karena akan ditentukan secara kelompok, dan juga kemungkinan timbulnya agregasi. Ini adalah pustaka yang digunakan, dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi kali ini, kita akan berjumpa lagi pada materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.